Yo guys, balik lagi sama gue di channel Beramatin. Dan pada kesempatan kali ini gue seperti biasa akan mengupdate untuk Bitcoinnya. Dan janji gue kemarin itu kan update untuk beberapa koin yang bisa istilahnya kalian pertimbangkan gitu kan, mana yang bisa diinvest gitu kan dengan area-area pentingnya. Itu nanti hari ini akan saya publish buat teman-teman sekalian. Itu sore ya, mungkin sekitaran jam 5 sore atau jam 6 sore lah, sekitar jam segitu, oke? Karena habis ini saya mau ada pergi dulu. Dan by the way, selamat berakhir pekan juga ya buat teman-teman sekalian. Nah, langsung aja lanjut ke videonya. Kemarin juga sudah saya update untuk mengenai beberapa area penting ya pada Bitcoin ya. Untuk video kemarin sudah saya upload. Memang mostly saya upload untuk Bitcoin itu hampir setiap hari, teman-teman ya. Nah, ini diawali untuk si USDT dominance terlebih dahulu. Yes, jadi memang kita udah, ataupun saya juga sudah info beberapa area yang potensi untuk divisit dan perlu sekali diwaspadai. Ini khususnya USDT dominance. Jadi ketika memang dia udah testing ya di box warna orange ini di sekitar 6,97% ya, memang adanya kemungkinan untuk dia rebound dulu. Reboundnya seberapa tinggi? Ya, ini adanya saya menggunakan Fibonacci retracement untuk time frame 1 jam biar lebih detail lagi ngeliatnya gitu ya. Time frame kecil. Itu saya tarik dari swing high-nya dia terakhir di sini ya, ketika dia drop kemudian pullback dulu ya di sini. Kemudian ke swing low-nya dia di sini. Ya, swing low terakhirnya dia, maka kita mendapati beberapa golden ratio ya, seperti retracement 0,3, 0,5 dan 0,6-nya itu di sekitaran 7,2, 7,3 dan 7,4%. Sekitar area situ. Dan ya, dia udah nge-spike sampai ke kisaran 7,3%, kemudian mendapati rejection. Dan sekarang ini sedang testing kembali terhadap EMA 34-nya secara time frame 1 jam atau garis warna biru ini. Jadi kalau misalkan kita compare aja teman-teman ya, kita compare dari penurunannya lah, kita compare aja nih ya. Ini penurunannya sebegini teman-teman di sini penurunannya. Oke. Kemudian kenaikannya hanyalah sebesar ini. Ya, kita udah jelas banget, clear banget di sini ya ketika penurunan terakhirnya ini ya. Dari tekanan atau penurunannya sama kenaikannya ini memang nggak sebanding. Ya, lebih condong untuk lanjut turun. Dan ya, ini berarti kita lihat ya perbandingannya ini lebih besar untuk penurunannya. Kemudian kalau kita bandingkan lagi untuk penurunannya kembali ya di sini sama kenaikannya yang sekarang dialami. Nah, ini juga nggak sebanding. Sebentar, ini akan saya hapus terlebih dahulu. Nah, di sini ya, ini juga nggak sebanding seperti sebelumnya nih. Ya, penurunannya dibandingin waktu dia pemantulan nih. Ya, lebih besar waktu dia penurunan ketimbang dia kenaikan. Jadi memang hal seperti ini adanya kemungkinan untuk dia bisa melanjutkan penurunannya kembali. Gitu ya. Jadi secara overall untuk lanjut turun lagi lah. Nah, lanjut turun lagi ke kisaran berapa yang perlu sekali diperhatikan. Palingan untuk sekarang ini adalah area lowest terakhirnya dia di sini. Ya, di sini tempat terakhir dia mantul. Ini di sekitaran 7,08 sampai 7,11%. Ya, ini dulu areanya supportnya. Kemudian next lagi di lowest point terakhirnya dia. Ini akan saya coba geser dulu teman-teman biar lebih enak nanti di area sini. Ya, di kisaran area sini nih. Nah, di kisaran area sini ya. Ini bisa sekali diperhatikan next target lagi di sekitaran 6,97 sampai 7%. Ya, jadi diantara dua support ini menjadi area penting yang benar-benar perlu diperhatikan. Untuk resistennya ya pasti di kisaran area box warna merah ini di sekitar 7,25%, sekitar area situ. Jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu jikalau memang dia mampu di sini drop lagi ya, testing ke beberapa next target support yang menjadikan untuk si Bitcoin itu lebih dikasih chance untuk dia bisa naik lagi. Tapi kalau misalkan dari sini dia make decision untuk mampu breakout, at least ngejar ke kisaran 7,3%-nya ya, untuk Bitcoin bisa tertekan kembali. Ya, sedikit tertekan lagi lah itu chance-nya tahun ya. Jadi palingan sekarang ini dia benar-benar di tengah-tengah nih. Either untuk melanjutkan penguatannya atau penurunannya kembali. Ya, untuk testing di lowest area terakhirnya dia. Dan yang perlu diperhatikan sekali lagi, kalau misalkan dia pun koreksi ke kisaran sini, ya ini adanya potensi terbentuknya double bottom teman-teman. Sebentar, nah ini ya, ini bottom ke-1 dan ini potensially bottom kedua. Jadi memang area sini perlu sekali diperhatikan untuk USD dominance secara jangka pendeknya. Next ini untuk Bitcoin dominance time frame 1 jam juga ya. Jadi memang terakhir kali dia ini mencoba nge-spike teman-teman ya. Mencoba nge-spike kemudian kena reject. Di sini kita bisa lihat kena rejection di garis warna orange ini. Kemudian dia nge-spike lagi, kena rejection lagi di sini. Akhirnya dia sekarang koreksi. Nah, kemarin
sudah coba saya tarik menggunakan Fibonacci ya, dari swing low-nya dia di sini, swing low terakhirnya dia ke swing high-nya dia ini. Akan saya coba tarik ke swing high yang terbarunya dia ya, swing high terakhirnya dia di sini. Nah, maka kita mendapati beberapa golden ratio dan sekarang ini memang posisinya lagi ngetes di retracement 0,3 atau sekitaran 44,13%-nya. Jadi let's say kalau misalkan dia koreksi atau turun pun di beberapa golden ratio ini ya sampai kisaran 43,8% pun, atau Fibo atau retracement 0,6 pun, ini adalah penurunan yang wajar sebelum dia bisa aja untuk melanjutkan penguatannya kembali. Ya, jadi kalau misalkan penguatan kembali ya wajar nggak ya? Cukup wajar untuk Bitcoin dominance, karena memang seperti yang biasanya saya sampaikan untuk market, ketika market ini udah ditekan khususnya market kripto ya, orang-orang itu akan lebih condong untuk mengalokasikan dananya pertama-tama ke Bitcoin terlebih dahulu, atau istilahnya acuannya lah ya. Jadi kalau misalkan orang-orang lihat market kripto pasti juga lihat Bitcoinnya dulu kayak gimana, baru nanti belakangan lihat altcoinnya. Jadi memang perlu sekali dipulihin dulu Bitcoinnya. Nanti Bitcoinnya udah terlihat oke gitu kan, udah steady, nah baru nanti kita akan melihat untuk Bitcoin dominance itu bisa perlahan turun ya, berarti alokasi dananya itu dari Bitcoin orang-orang udah pindahin untuk trading kan, atau ya pokoknya alokasi dananya ke altcoin. Jadi itu dulu teman-teman ya, hal yang bisa diperhatikan. Jadi kalau misalkan Bitcoin dominance yang menguat ya, untuk altcoinnya itu ya kurang bagus sebenarnya ya. Next ini untuk Bitcoin secara daily time frame ya, jadi memang dia masih bermain di range box warna hijau ini, yang sebelumnya kita bisa lihat menjadi area resisten cukup kuat ya. Pergerakan sebelumnya di sini beberapa kali dicoba di testing dan kena rejection ya, ini dari 21 Juni, kemudian di 26 Juni ya, beberapa kali di testing kemudian kena rejection, dan sekarang terakhir kali ini mampu nge-spike sampai 22.400-an dolar, kemudian ya dia masih struggling aja, masih coba bertahan di kisaran area di sini. Cuman kemarin juga sudah saya coba sampaikan menggunakan Fibo, kalaupun ini kenaikannya cukup strong ya, kita lihat dari bullish candle ini cukup strong ya. Kalau misalkan dia turun pelan itu adalah hal yang cukup wajar. Istilahnya pelan itu candle merah itu kecil-kecil ya, seperti ini, kecil dia bertahap turunnya sampai mungkin ngetes ke beberapa area golden ratio ini ya. Cuman yang menjadi concern kita ya di kisaran area sini nih, di antara retracement 0,5 sampai 0,382 atau sekitaran 20.500 sampai 21.000 dolar, itu adalah area yang istilahnya target penurunan yang wajar untuk si Bitcoin sebelum melanjutkan penguatannya kembali. Jadi let's say dia penurunan sampai sini pun ya, untuk bisa melanjutkan penguatannya kembali. Ya, jadi kalau misalkan koreksi sampai situ pun adalah koreksi yang wajar menurut saya pribadi. Plus di area situ juga sebelumnya ini menjadi area resisten nih ya, dari pergerakan sebelumnya untuk si Bitcoin khususnya secara time frame daily ya. Jadi memang ini weekend juga nggak bagaimana, jadi bisa diwaspadai juga kalau misalkan dia koreksi ke beberapa target support terdekatnya dia, ini adalah koreksi wajar gitu ya, untuk bisa melanjutkan penguatannya kembali. And then next target strong resistance-nya masih di sekitaran 22.500 sampai 23.300 dolar ya. Di situ adanya strong resistance yang belum istilahnya belum divisit lagi lah ya. Bahkan jangankan kita ngomong breakout ya, divisit aja terakhir kali ini waktu dia turun mantul doang ya, di kisaran 16 Juni kemudian belum disentuh sama sekali gitu ya, belum divisit sama sekali. Jadi kita menunggu juga ketika memang dia visit di area ini bisa benar-benar diperhatikan dan diwaspadai sama teman-teman sekalian ya. Oke, kalau misalkan dia breakout, next target ya di kisaran 25 sampai 26 ribu dolar seperti di video kemarin juga sudah saya sampaikan. Oke. Next ini untuk secara time frame 1 jamnya tambahan buat teman-teman. Kemarin lebih detail, lebih clear lagi saya sampaikan untuk beberapa area support ya jangka pendeknya, khususnya time frame 1 jam. Ini kan time frame kecil. Bisa diperhatikan untuk support box warna kuning pertama ini ya di sini. Ini di kisaran 21.500 sampai 21.600-an dolar. Ya, sebelumnya kan menjadi support. And then next lagi di kisaran sini 21.200 sampai 21.300 dolar ya. Dan next di bawah lagi ini support ketiganya di kisaran 20.800-an sampai 20.900-an dolar. Karena memang adanya kemungkinan untuk dia bisa mengalami pemantulan terlebih dahulu di beberapa area support ini. Plus kalau misalkan di area support yang kedua ini ada tambahan juga, ada EMA 34 atau garis warna biru secara time frame 1 jamnya. Jadi memang ketika dia drop di sini adanya kemungkinan pemantulan, walaupun ini mantulnya cuman sampai kisaran 22.100-an dolar aja. Kemudian sekarang penurunannya secara korektif atau bertahap
Ya kalau misalkan kita bandingkan aja ketika ini pemantulan terakhir kali ya sama sekarang proses penurunannya dia nih. Di sini cenderung lebih landai, nggak ekstrim penurunannya dan bertahap. Dan sekarang ini mencoba maintain posisinya di atas EMA 34 secara time frame 1 jam ya, EMA. Ya. Kemudian kalau misalkan kita lihat secara pattern pun ya, biasanya kan nanya kalau pattern gimana. Sebentar akan saya coba tandain dulu teman-teman sekalian. Ini juga saya hapus dulu ya, ini bekas coret-coretan yang lama belum saya hapus. Oke, ini kita pakai trendline, kita pakai trendline aja di bagian sini. Ya, di bagian sininya kita gunakan trendline aja. Kemudian untuk bagian bawahnya kita bisa tarik juga untuk areanya di sini. Ya, ini berpotensi juga membentuk yang namanya bull flag pattern. Ya, ini bisa bull flag pattern ataupun bullish pennant. Ya, ini bullish pennant. Kalau misalkan bull flag pattern kurang lebihnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya. Tuh bull flag pattern atau bullish pennant bisa aja. Tapi kalau posisi sekarang ini mungkin bisa ditambahin sedikit ya, seperti inilah. Nah, jadi lebih ke bullish pennant ya, kurang lebih seperti ini nih teman-teman. Dia naik ya, kemudian dia membuat range, waktu koreksi ya seperti triangle pattern, akhirnya dia breakout. Memang ini kecenderungannya seperti itu kalau bullish pennant. Kalau misalkan bull flag pattern ya, kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini nih. Jadi kayak berbentuk seperti bendera gitulah ya, atau membuat range kurang lebih hampir-hampir mirip. Cuman memang pada intinya mau bullish flag pattern atau bullish pennant seperti ini memang kecenderungannya untuk bisa melanjutkan penguatannya kembali. Ya, jadi kalau misalkan dia melanjutkan penguatannya tentunya masih ke kisaran 2.500 sampai 23.300-an dolar. Ya, jadi secara overall ini adalah hal yang penting sekali ya, perlu sekali diperhatikan baik secara area, beberapa area yang tadi sudah saya sampaikan, maupun secara pattern. Ya, jadi kalau misalkan pun dia kita bilang oh ini kalau misalkan dia breakdown ya masih bisa juga kalau misalkan menggunakan secara pattern ya. Tadi kan bullish pennant ya, ini kalau kita bull flag pattern ya masih bisa aja. Dia turun sampai ke kisaran berapa, Bro? Ke kisaran area sini nih masih bisa juga nih, teman-teman. Tuh ya. Jadi bisa aja dia sebentar ke kisaran-kisaran ini untuk dia testing bahkan ke bagian bawah dari si trendline support ini, yaitu di sekitar 20.900-an ya, itu masih possible untuk di visit sama Bitcoin. Let's say kalaupun dia terbreakdown untuk ngetes sampai sini sebelum dia bisa mantul lagi gitu. Ya, jadi ini adalah skenario yang lebih buruknya lah. Ya, kalau misalkan dia masih melanjutkan penurunannya kembali. Tapi kalau misalkan untuk skenario yang lebih baiknya ya kita bisa gunakan untuk bullish pennant yang seperti ini. Nah, kurang lebihnya untuk dia dalam jangka waktu pendek bisa bahkan breakout untuk melanjutkan penguatannya kembali gitu ya. Jadi palingan itu aja yang bisa diperhatikan sama teman-teman sekalian. Jangan lupa analisa kembali sebelum mengaktifkan atas transaksi kalian masing-masing, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.